Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Tuhfatul Mubtadi bi Syarh Mandhuma Al-Baiquni karya Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullahu taala. Kita masuk hari ini di mustalah berikutnya lagi, al-musnad. Kita sering dengar kata al-musnad. Apa itu musnad? Iya, kita akan dijelaskan tentang istilah ini oleh penulis hafizahullahu taala. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Abu Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi rahimahullahu ta'ala. Thumma qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-musnad. Thumma intiqalu nadhimu Intaqala fi'il madhi. thumma intaqalu Intaqala, kenapa intaqalu? Tsumma intaqala fi'il madhi. ثم انتقل الناظم إلى صفة من صفات الإسناد يتعلق Min بها sifatil isnadi. من صفات الإسناد يتعلق بها قسم من أقسام الحديث وهو المسند. فقال رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل. Baik, masya Allah. Kata beliau hafizahullah ta'ala al-musnad, terkait dengan pembahasan al-musnad. Kemudian penulis berpindah ke sifat dari sifat sanad. Kembali lagi ke sanad sekarang. Kembali kan matan. Habis matan, sanad lagi. Karena penulis tidak terlalu berurut di sini. Dia Ibnu Al-Baiquni. Jadi kemudian berpindah an-nadhim ke sifat dari sifat sanad lagi. Ia ta'allaqu biha, terkait dengannya. Qismun min aqsamil hadits, pembagian dari pembagian hadits, wa huwal musnad. Ada namanya hadits musnad. Apa itu kalau dikatakan ini hadits musnad? Faqala rahimahullah, maka beliau rahimahullah berkata, wal musnad, hadits musnad itu adalah hadits yang muttasilul isnad, yang bersambung sanadnya. Min rawihi, dari rawinya, hattal mustafa, sampai ke nabi. Sampai ke nabi, walam yabin, dan tidak terputus. Tidak terputus. Ini dibilang hadis musnad. Jadi kalau kita bilang ini musnad Imam Ahmad, artinya semua di situ adalah dari Imam Ahmad sampai ke nabi. Tidak terputus. Paham kan? Jadi semua sebenarnya, misalnya Sahih Bukhari misalnya. Bukhari menceritakan dari Bukhari menceritakan gurunya sampai ke nabi. Musnad juga namanya. Musnad juga namanya. Ini sifat sanad. Jadi ketika tidak terputus sampai ke nabi, namanya apa? Musnad. Ini istilah itu. Ini adalah istilah. Terus ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: واو حرف عطف على ما سبق، كأنه قال: والثالث من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المسند، وهو في اللغة المضاف إلى غيره، أما في الاصطلاح على حد تعبير الناظم، فهو المتصل بسماع كل راو من رواة الإسناد، وهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن حتى يصل إلى المصطفى، هو من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفاء هو اختيار من خلاصة، والمعنى المختار من خلقه بالرسالة والنبوة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. baik. Waw itu huruf atop tentunya. Alama sabaqo, atop terhadap apa yang telah lewat. Karena qol, seakan-akan belum berkata, wasadisu, yang keenam. Min aqsamil haditsil madhkurah fi hadzal nazm,
dari pembagian hadis yang disebutkan dalam nazm ini al-musnad. Adalah musnad. Wa huwa fil lughah musnad secara bahasa al-mudhaf ila ghairi, yang disandarkan kepada selainnya. Karena ketika dia bersandar namanya dia musnad, disandarkan. Dia disandarkan. Itu secara bahasa. Amma fil istilah, adapun menurut istilah ala haddi ta'birin nazim, di atas pengertian yang diucapkan oleh penazim Al-Baikuni, bahwa maka dia adalah al-muttasil, yang bersambung. Bisama'i kulli rawin, dengan setiap rawi mendengar, min ruwatil isnad, dari rawi-rawi sanad itu. Wahwa silsilatul rijal, yaitu adalah silsilah, ikatan antara para laki-laki, al-musilah, yang sampai ke matan. Sampai ke matan, yaitu hatta yasil ilal Mustafa. Nah, seperti silsilah, rantai ikatan para rawi hadis. Tidak harus laki-laki sebenarnya. Ikatan para rawi hadis sampai ke matan. Tahu matannya? Sampai ke ucapan. Sampai ke Nabi SAW. Al-Mustafa min asma'in Nabi. Itu termasuk dari nama Nabi. Wal istifa, kemudian istifa artinya al-ikhtiar. Minal khulasah. Pilihan dari pilihan. Pilihan dari pilihan. Fal makna maka artinya al-mukhtar min khalqihi. Al-Mustafa artinya yang dipilih dari makhluknya. Birisalati wan nubuwah, dengan kerasulan dan kenabian. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah dari anak keturunan Ismail. Wastafa Quraisy min Kinanah. Kemudian Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian Allah memilih dari Quraisy itu Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kemudian saya dipilih oleh Allah dari Bani Hashim. Jadi pilihan dari pilihan. Pilihan dari pilihan. Kemudian qauluhu setelahnya. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى قوله من راويه حتى المصطفى أي الاتصال حاصل بين رواته إلى المصطفى. قوله ولم يبن الجملة حالية مؤكدة للحد السابق في بيان المسند، والمعنى أي ولم ينقطع من باب إذا بعد عن غيره. Baik. Kalau min rawihi hatta al-Mustafa, dari rawinya sampai ke Mustafa, sampai ke Nabi, yaitu al-ittisal, bersambungnya sanad itu hasil. Terjadi. Baina ruwatihi, antara para rawinya, ilal Mustafa, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, kemudian ucapan terakhirnya itu walam yabin, jumlah di sini haliyah, yaitu dalam keadaan tidak yabin. Dalam keadaan tidak yabin. Ini menguatkan al-had, pengertian as-sabiq yang telah lewat. Fi bayanil musnad, untuk menjelaskan yang musnad itu. Wal makna artinya, arti lam yabin, ay lam yang kotek, terputus. Min bab, dalam bab idza ba'uda an ghairi. Tidak terputus dalam artian kalau dia jauh dari selainnya. Kalau dia jauh dari selainnya berarti terputus. Terputus. Ini tidak terputus. Terus. والحاصل كأنه قال المسند هو متصل الإسناد بسماع كل راو من رواته ممن فوقه إلى النبي. ممن فوقه. Kenapa dijer? Karena min kan masuk ke man. Mimman fawqahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesimpulannya seakan-akan Al-Baikuni berkata al-musnad itu adalah muttasilul isnad, yang bersambung sanadnya. Bisa ma'i kulli rawin, dengan mendengarnya setiap rawi, min ruwatihi, dari rawi-rawinya, mimman fawqahu, dari orang yang di atasnya, ilan Nabi, sampai ke Nabi. Itu dibilang musnad. Setiap rawi mendengar dari orang setelahnya. Paham kan? Orang yang di atasnya sampai ke Nabi. Paham kan? Sampai ke Nabi. Terus. وهذا الحد محتمل لما ذكره الحاكم ونص عليه الخطيب وغيرهما
وتحريره هو مرفوع صحابي بسند ظاهره اتصال. Pengertian ini pengertian ini muhtamilun, kemungkinan lima dzakarul hakim, terhadap apa yang disebutkan oleh al-hakim, wa nassa alaihi al-khatib, dan disebutkan dengan jelas oleh al-khatib dan selainnya. Wa tahriruhu, uraiannya sebenarnya musnad itu adalah huwa marfu'us sahabi, dia adalah yang diangkat oleh sahabat, bisanadin dhahirul ittisal, dengan sanad yang nampak dari sanad itu adalah bersambung. Iya kan? Kan sampai ke Nabi. Berarti sahabat mengatakan, Nabi berkata, Nabi berbuat, Nabi benarkan. Paham masuknya kan? Jadi bersambungnya sanad sampai ke Nabi. Berarti adalah yang diangkat oleh sahabat. Karena kalau tidak ada diangkat oleh sahabat, tidak bisa kita katakan musnad. Dipahamkan? Tidak bisa kita katakan musnad. Terus? Qauluna marfu' sahabiyyun أخرج ما رفعه التابعي ومن بعده فلا يدخل في المسند. Perkataan kami diangkat oleh sahabat, keluar apa yang diangkat oleh tabi'in dan setelah mereka, tidak masuk dalam kata musnad. Maka kalau dibilang ini musnad, itu rata-rata adalah sahabat yang angkatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus qauluna zahiruhu ittisalu yashmalu amrayn. Al-awwal ma kana ittisalu فيه حقيقيا صريحا. الثاني ما فيه احتمال الاتصال مع احتمال الانقطاع كعنعنة المدلس والانقطاع الخفي من غير مدلس، فهذا يدخل في المسند. وأخرجنا بهذا القيد الظاهر اتصال ظاهر اتصال ما كان ظاهر الانقطاع كالمرسل والمعضل والمعلق. Ini belum datang pembahasannya dia. Jadi perkataan kami dhahirul ittisal, nampaknya bersambung, kelihatannya bersambung sanadnya. Ini mencakup dua perkara. Maka al-ittisal fi hakikian sorihan, apa yang bersambungnya itu jelas, betul-betul bersambung, setiap rawinya bertemu dengan rawi yang setelahnya. Atau yang kedua, maka nafihi ihtimal ittisal, apa yang kemungkinan bersambung, padahal ada juga kemungkinan terputus. Misalnya semasa tapi tidak ketemu, itu kan bisa saja bersambung, kemungkinan juga terputus. Seperti anatul mudallis, seperti rawi yang mudallis mengatakan ini masalah. Kalau dia bilang sami itu berarti dia dengar, atau haddatsana berarti dia dengar, akhbarona berarti dia dengar. Tapi kalau dia mulai pakai kata ini masalah. Dari ini kan bisa dia dengar, bisa juga dia tidak dengar. Dia cuma bilang lewat perantaraan dari. Iya. Wal inqital khafi, demikian pula masuk di terputus tapi samar keterputusannya. Min ghairi mudallis, dari selain rawi yang mudallis. Fa hadza yadkhulu fil musnad. Ini masuk dalam musnad. Jadi kan yang penting kelihatan bersambung. Tetap dibilang musnad. Mau nanti hukumnya. Karena kan gini, hadis musnad apakah pasti sahih? Itu lain lagi kan. Itu kan hukum sanad. Hadis musnad belum tentu sahih. Di musnad Imam Ahmad ada sahih, ada dhaif, ada palsu. Tapi kan yang dinukil adalah yang musnad. Tahu yang musnad kan? Yang bersambung sanad. Masalah rawinya dhaif atau tidak itu kan hukum lain lagi. Itu hukum lain lagi. Maka masuk dalam hal ini musnad. Padahal rawi yang mudallis kalau menukilkan hadis itu bisa dhaif. Bisa dhaif. Tapi kan kita berbicara sekarang adalah tentang hadis apa? Musnad. Bukan hukum hadisnya, tapi hadis musnad. Terus ma'akhrajna bihadzal qaid, kami keluarkan dengan qaid ini yang dhahirnya ittisal bersambung. Kami keluarkan dengan dhahirul ittisal, maka dhahirul inqita', apa yang nampak jelas kalau ini terputus, berarti bukan musnad. Seperti kal mursal. Seperti hadis mursal. Nanti akan datang ini, belum datang istilahnya. Mursal itu tabi'in mengatakan Nabi bersabda. Itu dibilang mursal. Wal mu'dal itu dua orang rawinya hilang. Wal mu'allaq itu semua rawinya dihilangkan, langsung Nabi. Langsung Nabi. Itu dibilang mu'allaq, akan datang semua nanti ini istilahnya. Ini adalah bukan, tidak boleh kita bilang ini hadis mursal musnad.
Tidak boleh, salah. Ini hadits mu'adhal musnad. Ini hadits mu'allaq musnad. Tidak boleh. Karena kalau mursal, mu'adhal, mu'allaq pasti tidak ada. Ya, pasti ada hilang rawinya. Berarti tidak bersambung. Tidak bersambung. Tidak boleh dikatakan musnad. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: مثال المسند مثال ما كان الاتصال فيه حقيقيا ما قدمناه في الصحيح لذاته والحسن لذاته. Contoh musnad apa yang bersambungnya hakikian, benar, nyata bersambungnya, maqaddamnah apa yang kami telah dahulukan. Contohnya fi sahih lidati wal hasan lidati. Di pembahasan sahih lidati, hasan lidati ada contoh hadis. Itu dibilang hadis muttasil, hadis yang musnad. Iya kan? Karena di antara ciri hadis sahih adalah hadis yang tidak ada cacat, tidak ada illah, tidak ada hilang rawinya. Berarti itu adalah musnad. Contohnya telah lewat. Terus ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومثال ما فيه احتمال الاتصال ihtimalul ittisali mudah penilai. ومثال ما فيه احتمال الاتصال كروايته المدلسين كرواية المدلسين. قال ابن أبي شيبة في مسنده 97 و100. Masya Allah, tidak perlu dibaca. أخبارنا يزيد بن هارون أخبارنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مجاهدا في سبيل الله ثم جمع أصابعه الثلاثة ثم قال: وأين مجاهدون؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لسعته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، ومن قتل فقد استوجب المآبة. وأخرجه أحمد في مسنده حدثنا يزيد به، والحديث كما ترى من طريق محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. Ini masalahnya. Ada di situ Muhammad ibn Ishaq. Dia bilang an Muhammad bin Ibrahim. Itu masalah. Kalau rawi, tapi tidak banyak rawi mudallis. Sudah ada bukunya terkarang. Rawi mudallis itu tidak semuanya. Jadi jangan khawatir. Paham kan? Kalau ada rawi mudallis pakai an, itu masalah hadis. Itu masalah dalam hadis. Contoh mitalu mahfihi ihtimal al-ittisal. Contoh apa yang padanya terdapat kemungkinan bersambung. Seperti riwayatnya rawi-rawi yang mudallis. Mudallis itu rawi yang suka menyamarkan hadis. Suka menyamarkan riwayatnya. Qala Ibn Abi Syaibah dalam musnadnya. Berkata Ibn Abi Syaibah dalam musnadnya. Musnad Ibn Abi Syaibah. Kalau dibilang musnad berarti sampai ke Nabi. Akhbarana Yazid ibn Harun. Akhbarana Muhammad bin Ishaq. Setelahnya musibahnya. Muhammad bin Ishaq mudallis. Dia bilang, an Muhammad bin Ibrahim. An Muhammad bin Abdullah bin Atiq. An abihi radhiyallahu ta'ala anhu. Qal. Sami'tu Rasulullah SAW yakul. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Man kharaja mujahidan fisabilillah. Siapa yang keluar dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Kemudian Nabi mengumpulkan 3 jarinya. Jama' asabahu thalatah. Iya. Beliau satukan 3 jarinya. Tsumma qala setelah itu. Wa ainal mujahidun. Iya. Mana orang-orang yang berjihad. Kemudian dia jatuh dari kendaraannya dan mati. Dia keluar ya. Keluar jihad. Qadarullah belum perang. Keluar jihad. Paham kan? Keluar jihad belum berperang. Jatuh di kendaraan mati. Meninggal. Maka telah terjadi pahalanya atas Allah. Au lasa'atuhu dabah, atau diinjak oleh kendaraannya kemudian mati, maka telah terjadi pahalanya. Au mata hatfa anfi, atau kalau misalnya dia meninggal karena tersumbat ya hidungnya, keluar jihad tapi meninggal tercekik misalnya, meninggal tercekik, maka telah terjadi pahalanya. Terus ya waman
Kutila faqad istaujabal ma'am. Siapa yang dibunuh saja, ya, dia keluar berjihad terus dia dibunuh. Dia dibunuh dalam perjalanan keluarnya itu, maka sungguh dia telah wajib mendapatkan tempat kembali yang baik. Hadits ini dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad di Musnadnya. Dia berkata haddatsana Yazid dengan sanad yang sama. Dan hadits ini sebagaimana yang kamu lihat dari jalurnya Muhammad bin Ishaq, rawi yang mudallis, dan dia telah mengatakan an. An-ana maksudnya dia telah meriwayatkan dengan siapa? An, dengan kata an. Nanti akan ditambah lagi dengan kata anna, sama juga. Sama juga. Iya. Hukum. Ini yang paling penting. Apa hukum hadis musnad? Apakah pasti sahih atau gimana? Berarti hadisnya tadi apa? Dhaif hadis tadi. Karena rawi mudallis pakai an. Nah, sekarang hukumnya. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الحكم على المسند قد يكون مقبولا وقد يكون مردودا بأي نوع من أنواع الرد غير الانقطاع الظاهر فلا يدخل في المسند أصلا. Baik. Hukum hadis musnad. Nah, ini yang perlu antum pahami. Jangan sampai kita beranggap bahwa semua hadis di riwayat Imam Ahmad kan pasti bersambung sampai Nabi. Pasti sahih berarti. Enggak. Hukum hadis musnad kadang diterima, kadang ditolak. Paham enggak? Jadi hadis musnad itu bisa sahih, bisa dhaif. Jadi jangan langsung bilang kalau bersambung ke Nabi pasti benar. Salah. Kaidah itu salah. Anda hadis yang bersambung kepada Nabi belum tentu sahih. Bisa diterima, artinya sahih. Belum bilang diterima supaya masuk sahih hasan. Apa maksudnya? Bisa diterima, wa qad yakunu mardudan, bisa ditolak. Bi ayyi nau'in min anwa'ir rad, dengan jenis apapun dari jenis penolakannya. Kan macam-macam nanti dhaifnya. Iya, ghairil inqita' adh-dhahir, tentunya selain yang inqita' terputus secara dhahir, seperti tadi itu mursal, mu'dhal, mu'allaq, itu kan memang tidak masuk dalam musnad. Memang dia tidak masuk dalam musnad asalnya. Terus ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مظانه مسند ابن أبي شيبة ومسند أحمد ومسند إسحاق بن راهوي ومسند بزاري ومسند أبي يعلى. Pokoknya musnad semuanya. Madonnya tempat disangkanya banyak hadis musnad adalah Musnad Ibn Abi Syaibah, Musnad Imam Ahmad, Musnad Ishaq ibn Rahawai, ya, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la. Ini kalau mau cari hadis apa? Musnad. Iya, karena semuanya yang berjudul musnad itu semua mereka masukkan adalah semua hadis yang bersambung kepada Nabi. Nanti tinggal dibagi-bagi, ada dhaif, ada yang sahih, bahkan ada juga yang palsu. Ada juga yang palsu. Kan mereka hanya memasukkan hadis yang musnad. Sanadnya itu bersambung ke Nabi, bukan hadis sahih. Beda kalau Bukhari Muslim. Dia mempersyaratkan yang masuk adalah sahih. Paham kan? Ini selesai makna musnad. Inti dari musnad adalah kalau dibilang ini hadis musnad, berarti sederhananya adalah yang perawinya itu bersambung sampai ke Nabi. Yang periwayatannya itu bersambung ke Nabi. Itu disebut apa? Musnad. Berikutnya lagi muttasil. Iya, muttasil. Tapi mukhadramin. Hadir di masa Nabi tapi belum beriman. Nabi meninggal baru dia beriman. Najasyi sahabat atau tidak begitu? Dia beriman kepada Nabi. Tidak berjumpa, itu nanti masalah. Apakah dipersyaratkan harus berjumpa? Atau dipersyaratkan harus melihat? Ada dalam pengertian nanti sahabat. Belum datang sahabat. Itu akan dibahas nanti. Pengertian dari sahabat. Kita akhirkan nanti. Najasyi masuk atau tidak? Muhadram. Dia tidak beriman saat Nabi ada.
قولنا مخطوطها بالدين أخرج ما رفعه التابعين. Iya, mursal. Kan yang diangkat oleh tabi'in ke Nabi namanya mursal. Nah, Dia marfu dan mutasil secara zahir. dohirnya bersambung tak? Kelihatannya. Zakaria. Ketika kita katakan kita sandarkan perkataan Imam Syafi'i ini, bisa kita ini Maktub itu namanya, bukan mungkoti. Mungkoti kan yang sanadnya tidak nyambung. Nah, ini maktub. Kan semua ucapan tabi'in ke bawah namanya maktub. Nah, baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.